Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di Amerika Serikat, Rusia. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pongko Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca dalam Mazmur 116 ayat yang ke-7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu, puji Tuhan. Saudara, tidak sedikit orang mengeluh susah tidur di malam hari. Kedengarannya memang agak lucu karena tidur itu suatu pekerjaan yang paling mudah untuk dilakukan. Tapi kok ada orang yang susah untuk tidur. Tapi itulah faktanya saudara. Penyakit sulit tidur disebut insomnia, ketidakmampuan seseorang untuk tidur selama periode yang seharusnya, di saat orang lain biasanya tidur dengan lelap. Ada beberapa sebab mengapa seseorang mengalami gangguan sulit tidur atau insomnia. Salah satunya adalah faktor psikis, yaitu stres. Sesungguhnya stres sudah menjadi bagian hidup manusia sejak dari dahulu. Terlebih di masa-masa sekarang ini ketika hidup sudah menjadi terasa lebih berat karena masalah-masalah yang ada. Banyak orang menjadi mudah sekali untuk stres. Salah satu tanda stres adalah gelisah yang berkelebihan. Gelisah berarti tidak bertentram, selalu merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar, cemas. Daud pun mengalaminya karena terus dikejar-kejar oleh Saul yang berusaha membunuhnya saudara. Dia pun berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku?" Pengkhotbah menyatakan bahwa ketenangan hidup lebih dari apapun. Tidak bisa dinilai dengan uang. Apalah artinya punya harta melimpah, tapi hidup dalam kegelisahan dan ketidaktenangan setiap hari. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Bagaimanapun juga, masalah dan penderitaan adalah bagian dari hidup manusia. Karena tak ada manusia di bumi ini yang tidak pernah berhadapan dengan masalah. Tetapi tetap tenang dan tetap tidak gelisah adalah sebuah keputusan dan pilihan hidup. Jika kita mau mempercayakan hidup dan menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan, kita tidak akan gelisah dan tetap tenang dalam menjalani hidup ini. Sebab kita percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kunci terbebas dari stres dan mengalami ketenangan hidup adalah senantiasa dekat dengan Tuhan. Saudara, rasa gelisah adalah perasaan yang dialami semua orang. Itu adalah hal yang wajar. Gelisah bisa diartikan rasa tidak tenteram, suasana hati yang selalu merasa khawatir, tidur tidak tenang, tidak sabar dalam hal menanti. Jika memperhatikan situasi akhir-akhir ini, tidaklah mengherankan banyak orang hidup dalam kegelisahan. Sungguh benar yang Ayub katakan, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Kegelisahan hebat juga pernah dialami oleh murid-murid ketika mendengar bahwa gurunya akan pergi meninggalkan mereka. Padahal Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa ia pergi dan tak akan kembali, melainkan ia akan pergi dan segera kembali. Melihat hal itu, berkatalah Tuhan kepada mereka, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga
kepadaku, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus telah memberi solusi untuk kita terbebas dari rasa gelisah, yaitu percaya kepada Allah. Apakah saudara saat ini mengalami kegelisahan? Mari kita belajar dari Daud, saudara. Bagaimana Daud mengalami kehidupan yang tertekan sepanjang waktu. Dia selalu dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Pemazmur berkata, perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Saudara, dalam kondisi tertekan, Daud memiliki respon yang benar, yaitu pergi mencari Tuhan dan berusaha hidup mendekat kepada Tuhan. Dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud merasa tenang di saat dia dekat dengan Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, saat kita merasakan kegelisahan, mari kita datang kepada Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terbebas dari kegelisahan, dengan kami hidup bergaul karib dengan Tuhan, hidup dekat kepada Tuhan, hidup tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.